Halo, nama aku Gita Syarani dari Koalisi Ekonomi Membumi dan hari ini pengen cerita aja sih tentang bagaimana powerfulnya sebuah kisah atau sebuah cerita untuk membantu kamu menceritakan dan meyakinkan lebih banyak lagi orang untuk mendukung apa itu yang pengen kamu kerjakan dan juga gimana caranya meyakinkan orang bukan hanya dari logika tapi juga dari rasa. Nah, mungkin mulai dari situ dulu kali ya. Kenapa sih cerita itu adalah sesuatu yang sangat powerful. Sampai-sampai mungkin di sekitar 2-3 tahun belakangan ada banyak banget riset yang bercerita tentang kenapa sih storytelling itu akan menjadi salah satu alat yang paling powerful untuk meyakinkan audiens yang lebih luas ketimbang kita berkutat di scientific fact atau fakta-fakta saintis aja. Karena katanya cerita itu memang secara struktur mengaktifkan banyak banget sel-sel di otak kita yang membangkitkan emosi sehingga kita bisa keluar rasa marah, keluar rasa cinta, keluar rasa sayang dan akhirnya pengen bergerak gitu. Nah, ini juga mungkin kalau teman-teman penasaran kenapa sih kalau kita cerita banjir di Jakarta gitu ya. Tiba-tiba semua orang pengen bantuin, semua orang pengen nolongin, semua orang sibuk gitu. Sedangkan kalau kita cerita kebakaran hutan di Kalimantan Barat misalnya, orang susah relate gitu. Nah ini yang sebetulnya pengen kita bedah sekarang. How do you tell a great stories? Gimana caranya teman-teman bisa bercerita dengan sangat baik sehingga banyak orang yang mau ikut dukung dan mau ikut bantuin. Mungkin hal yang pertama teman-teman perlu lakukan adalah satu, mengenal diri kamu sendiri dulu nih untuk ngulik kira-kira cerita yang mau disampaikan itu apa. Mau itu tentang teknologi yang sedang teman-teman kerjakan, proyek yang sedang teman-teman lakukan, atau tentang inisiatif yang ingin teman-teman perluas. Kenali diri sendiri itu modal yang pertama kalau menurutku. Karena semakin teman-teman bisa mengulik hal-hal yang sifatnya personal buat teman-teman, yang sifatnya sangat dekat dengan hatinya teman-teman, apalagi berani untuk mengeluarkan motivasi dasarnya teman-teman kenapa melakukan apa yang teman-teman lakukan, cerita yang keluar akan jauh lebih genuine, akan jauh lebih dipercaya dan orang yang mendengarkan juga akan lebih teryakinkan. Jadi kenali diri sendiri dulu. Gimana caranya mengenali diri sendiri? Biasanya kalau aku betul-betul tulis di kertas gitu ya dan meluangkan waktu untuk betul-betul ngulik kenapa sih aku mengerjakan apa yang aku kerjakan ini, apa sih yang sedang aku kerjakan dan kira-kira kalau bisa dipilih gitu ya, cerita yang betul-betul simple yang pengen teman-teman sampaikan itu apa? Misalnya kalau aku suka cerita motivasi pertama aku untuk melakukan apa yang aku lakukan sejak sekarang itu berasal dari cerita masa kecil gitu ya. Dimana setiap hari aku dikasih tugas sama nenek aku yang tinggal bareng sama aku dari dulu gitu ya untuk nyiramin tanaman dan ngobrol sama tanamannya. Nah, pada saat ngobrol sama tanaman itu, dia bilang, kamu harus membiasakan buat berdialog tapi juga berterima kasih karena tanaman dan karena bumi dan karena alam ini manusia bisa ada di situ. Jadi itu personal motivation kenapa aku sendiri sampai sekarang pengen banget membantu sebanyak mungkin orang supaya ingat bahwa kita itu terkoneksi dengan alam, terkoneksi dengan satu sama lain dan juga sama semesta. Cerita personal kamu kira-kira yang memotivasi apa yang kamu lakukan sekarang apa? Boleh diulik dulu dan dikotret dulu, dicoret-coret dulu, mungkin mulai dari situ ya. Kalau itu udah ketemu, masuk ke langkah kedua. Teman-teman memahami siapa yang akan kamu ajak bicara, siapa yang ingin kamu yakinkan, siapa audiensnya teman-teman. Nah ini biasanya aku menggunakan satu kerangka yang namanya peta empati. Gimana caranya teman-teman bisa membedah kurang lebih audiens saya ini nomor satu, berpikirnya seperti apa ya? Cara untuk mencari tahu kira-kira orang itu mikirnya kayak apa, cara paling gampang diajak ngobrol orangnya. Dan pada saat teman-teman ngobrol sama orangnya ini atau target audiensnya teman-teman, jangan lupa bukan hanya didengarkan tapi juga disimak. Apa yang dia sampaikan secara tutur, tapi juga apa yang dia sampaikan secara non-verbal gitu ya. Energinya kayak gimana sih pada saat diajak bicara. Kalau diajak bicara itu agak sulit. Karena mungkin grupnya besar gitu ya, teman-teman pengen meyakinkan satu RT atau satu kota atau satu negara atau satu dunia bahkan, teman-teman bisa mulai dari riset kira-kira
orang-orang atau target grup yang teman-teman sedang sasar ini, misalnya umurnya 17 sampai 35 tahun atau umurnya 13 sampai 24 tahun. Ini biasanya perilakunya seperti apa? Bisa melihat dari misalnya tren sosial media, atau teman-teman ngulik dari berita, atau teman-teman ngumpulin hasil-hasil riset dan hasil-hasil survei yang menyatakan kira-kira karakteristik grup ini tuh kayak apa. Dari situ aku biasanya akan ngulik grup ini itu sebetulnya tindak tanduknya seperti apa. Nah, apa yang joke yang menurut dia lucu gitu ya, atau dia kira-kira tertariknya sama tipe informasi yang kayak apa, atau dia biasanya main sama grup yang seperti apa, karakteristiknya seperti apa, itu juga bisa jadi informasi yang penting pada saat teman-teman mau membangun cerita. Yang ketiga, biasanya aku suka cari tahu juga kira-kira grup yang pengen kita yakinkan ini mendengarkannya siapa figur yang dia percaya, apa informasi yang dia percaya juga dan seringkali dia dapatnya dari TV, dapatnya dari kanal sosial media, atau dapatnya dari WhatsApp group misalnya. Nah, ini juga informasi yang penting untuk menentukan nanti medium berceritanya teman-teman seperti apa. Jadi jangan lupa ya, step kedua tadi mengerti audiensnya teman-teman, kira-kira mereka itu seperti apa dan akan yakin dengan cerita yang kayak gimana dan disampaikan melalui medium apa. Kalau itu udah dapat informasinya, teman-teman bisa masuk ke langkah ketiga, yang adalah betul-betul mengerti cerita apa yang ingin teman-teman bangun, dan hasil dari cerita itu, teman-teman ingin target audiensnya melakukan apa. Kalau bahasa kerangkanya, call to action gitu ya. Jadi, pada saat selesai mendengarkan cerita ini, teman-teman kebayangnya yang mendengarkan itu terus ngapain? Aksi apa yang diambil? Apakah mereka misalnya teman-teman pengen ajak untuk tanda tangan petisi? Atau teman-teman pengen ajak yang teman-teman ajak bicara ini untuk mulai inisiatifnya mereka sendiri? Atau membeli produk tertentu yang memang ramah lingkungan, ramah sosial? Atau mendorong satu kebijakan melalui misalnya voting gitu ya, memilih pemimpin yang lebih baik, atau mengusulkan kebijakan lewat kementerian lembaga misalnya. Apa nih sebetulnya aksi yang ingin teman-teman berikan inspirasi buat orang-orang yang mendengarkan cerita teman-teman. Nah, di sini ada satu tips juga gimana caranya membangun cerita supaya sampai ke call to action itu. Biasanya aku selalu bagi jadi 3 bagian. Yang pertama adalah kenapa kita harus bergerak dan situasi yang ada itu sekarang seperti apa. Mungkin bisa dilihat dari sisi urgensi, tantangan, atau ya kenapa ini penting pada saat ini gitu ya. Nanti masuk ke segmen kedua yang adalah kalau gitu kira-kira aksi apa yang bisa dilakukan, apa yang teman-teman sendiri bisa ceritakan, sudah teman-teman lakukan, kira-kira bagaimana ini bisa dilakukan juga oleh target audience-nya. Baru masuk ke yang ketiga, kalau sampai semua aksi ini berhasil, kira-kira skenario ideal yang akan tercapai itu seperti apa? Jadi jangan lupa, bukan cuma diberikan tantangan, diberikan yang pusing-pusing, diajak mikir, aduh ini pokoknya udah desperate banget situasinya gitu ya, tapi juga dibangun kemampuan buat target audiensnya teman-teman ikut bermimpi nanti hasil idealnya seperti apa. Jadi kita juga membangun excitement, kita bangun semangat yang positif dan problem solving dan memberikan solusi juga gitu ya. Bukan cuma berhenti di masalah, tapi juga masuk ke solusi, sehingga pada saat teman-teman bisa bangun imajinasi dan mimpi dari orang yang mendengarkan ceritanya teman-teman, mereka juga bisa bergerak berdasarkan tadi, cinta gitu ya. Gimana caranya membangkitkan perasaan cinta itu, karena lawan kata cinta bukan marah teman-teman, tapi apatis, nggak peduli. Kalau kita cinta, maka kita akan melakukan banyak hal supaya apa yang kita cintai ini bisa terlindungi pada saat ada ancaman. Caranya dengan apa? Dengan marah gitu ya. Jadi marah tuh bagian dari rasa sayang ini. Aku pengen teman-teman membangun tadi gitu ya. Tantangannya pusing-pusing-pusing, terus abis gitu masuk ke mimpi dan solusi, sampai akhirnya timbul nih rasa cinta, rasa sayangnya. Jadi kalau ini nggak kejadian, bakal marah banget, bakal sedih banget gitu. Emosi ini biasanya efektif dibangun lewat cerita, dan biasanya kalau ceritanya sukses bisa meyakinkan orang buat bergerak jauh lebih kencang dan lebih cepat lagi gitu ya. Terakhir di bagian ini mungkin langkah keempat yang adalah mengerti medium yang teman-teman pilih, karena banyak banget kan medium bercerita. Teman-teman mau pilih melalui video misalnya seperti yang teman-teman tonton hari ini gitu ya, atau teman-teman pengen nulis
atau teman-teman pengen bikin film, atau teman-teman pengen bikin short reels gitu, atau masuk ke postingan yang bisa viral di TikTok gitu. Itu macam-macam mediumnya. Dipastikan teman-teman mengerti mediumnya seperti apa, berapa banyak waktu yang teman-teman punya untuk membangun cerita ini. Kalau waktunya cuma 1 menit, berarti ceritanya nggak boleh panjang-panjang gitu ya. Tapi kalau bisa cerita sampai berjam-jam, mungkin jadi ada waktu untuk mengeksplor banyak hal. Ada juga sebenarnya yang pernah bilang sama aku gitu ya, bahwa satu alur cerita itu sebetulnya bisa digunakan untuk berbagai medium, hanya tinggal cara pengemasannya. So don't forget, jangan lupa do your research juga tentang medium yang mau teman-teman gunakan. Terakhir dari aku adalah how to keep improving. Gimana caranya teman-teman pada saat udah punya cerita yang teman-teman yakin, oke, ini adalah cerita saya yang benar-benar sudah meyakinkan sekali dan saya yakin ini akan menggerakkan banyak orang. Gimana caranya memastikan kita nggak stagnan, kita nggak terus-terusan gitu ya, berhenti di titik situ, tapi selalu terus berusaha berkembang. Ada 3 hal kalau buat aku di sini. Yang pertama, jangan lupa teman-teman record dan catat gitu semua inspirasi cerita yang teman-teman punya. Kalau memang ada hal yang teman-teman anggap menarik gitu ya pada saat teman-teman lagi riset, pada saat teman-teman juga sedang mengulang ceritanya teman-teman, itu jangan lupa dicatat gitu. Karena catatan ini yang akan berguna untuk masuk ke step 2 yang adalah terus dicoba. Jadi mungkin ceritanya tuh satu, kayak cerita yang tadi aku sampaikan tentang nenekku dan inspirasi masa kecilku, itu cerita yang sebetulnya aku ulang-ulang dengan target audience yang beda, sehingga lama-lama aku jadi ketemu nih cara bercerita yang pas dan call to action yang mau disampaikan lewat cerita itu seperti apa. Jadi jangan bosan untuk sebetulnya mencoba. Mungkin bisa mencoba dulu dari grup yang kecil yang kamu udah percaya gitu ya, terus dapat feedback dan dicatat, kemudian masuk ke grup yang lebih besar, kemudian teman-teman baru bikin sesuatu yang disampaikan ke target audience yang lebih luas. Tapi jangan lupa terus dicoba, terus diimprove, dan jangan gampang puas gitu. Siapa tahu kalau teman-teman improve terus, target audience-nya makin luas lagi. Step yang ketiga dari bagian improving ini adalah betul-betul latihan untuk mendengar. Karena teman-teman butuh banget skill mendengar ini untuk mendapatkan satu, tadi ya, feedback dari banyak orang yang teman-teman ajak untuk mencoba dan mengulang gitu ceritanya teman-teman. Yang kedua, inspirasi. Karena teman-teman bisa mendengarkan juga sebetulnya cerita-cerita lain yang teman-teman dapatkan pada saat berinteraksi sama banyak orang. Skill mendengar ini penting banget karena lama-lama teman-teman juga jadi punya koleksi cerita yang bisa teman-teman ceritakan, bukan cuma tentang teman-teman sendiri, tapi juga tentang orang-orang di sekeliling teman-teman yang misinya sama, yang call to action-nya sama. Jadi ini gitu ya, kalau buat aku mungkin 70% dari kerjaanku saat ini itu skill yang paling kepake pada saat building stories adalah mendengarkan cerita orang lain. Untuk memastikan pada saat kita bercerita, kita juga bisa menceritakan tentang banyak banget orang di luar sana yang melakukan hal yang sama. Karena yang paling penting, kita pasti nggak suka kalau kita ngerasa sendirian. Dan semakin banyak cerita yang bisa kita bangun bahwa target audience kamu, orang yang lagi kamu ajak ngobrol, itu tidak sendirian berjuang, akan lebih baik dan jauh lebih powerful ceritanya. Mungkin itu yang bisa aku bagikan tentang bagaimana sih kalau selama ini aku berlatih untuk bercerita. Pastinya tidak sempurna, aku juga belajar terus. Tadi segmen yang ketiga barusan tentang keep improving, itu sesuatu yang terus aku bangun juga supaya belajar. Jadi jangan lupa ya, dilatih terus. Dan mudah-mudahan cerita kamu adalah bagian dari cerita yang bisa mengubah dunia.